saya Ketua Pengelola Desa Sesaut atas nama Imam Ibnu Umar. Saya sebagai pengelola wisata Desa Sesaut ini terbentuknya dari tahun 2016. Kita bekerja sama dengan BUMDes dan instansi terkait yaitu KPH Rinjani Barat, kabupaten dan kabupaten, provinsi. Dan kita itu dibentuknya sama BUMDes kerjasama sama desa. Semenjak daripada itu kami selaku pengelola di wisata ini, alhamdulillah perkembangan kita yang di sini sama kawan-kawan sangat baik, dan sempat kita juga lomba tentang desa wisata itu sempat kita menjuarai tingkat nasional, kita sampai dapat juara 1. Sehingga banyak. Jadi wisata kami ini kita bikin orang-orang itu tertarik, salah satu wahana airnya kan. Di sini pemandiannya itu kita punya kolam, ada spot selfie-nya. Rencana kedepannya sih ada kita mau pengelola sama kawan-kawan di sini ada taman baca. Terus yang kedua kita dorong lagi untuk yang di depan ini ada namanya Gili Batu. Di sana kita dorong untuk daya tariknya itu lagi. Untuk yang sementara ini juga sudah lumayan bagus. Bicara COVID nih sekarang, karena ya mungkin COVID bisa dikatakan lah karena perkembangan ekonomi ya, khususnya pariwisata juga hampir semua di seluruh Indonesia semua pariwisata itu mati. Nah, saya ingin tanyakan nih, sebelum COVID itu pariwisata di Sesaut ini banyak pengunjung kah dan berapa omsetnya gitu? Nah, kalau sebelum COVID kita alhamdulillah omsetnya itu sangat lumayan. Jadi per bulannya itu saya dapatnya itu 40 sampai 45 juta per bulannya. Jadi saya rata-ratakan itu lebih dari 1,5 juta per harinya saya dapat harinya itu. Nah, setelah terjadinya COVID ini sangat-sangat menurun dia penghasilan saya itu. Jadi dan target saya untuk kawan-kawan di pengelola ini tidak cukup setelah COVID gitu. Nah, sistem pengelolaan itu seperti apa Pak? Karena kan ini kan dapat penghasilan tuh nggak main-main kan, dari per hari karena sampai 1 juta sekian sampai per bulan itu berapa? 45 juta kan? Nah, itu sistem pengelolaannya, uang itu seperti apa Pak? Nah, sistem pengelolaannya kita seperti ini dia. Kita dibagi 3. Yang pertama itu kan 100%-nya kita bagi 3. Satu ke KPH Rinjani Barat itu 15%. Terus ke kabupaten itu 10%, ke desa 10%. Nah, kami yang bekerja sama di bawah naungannya BUMDes itu mendapatkan 65%. Bagaimana sih menyiasati teman-teman yang mengelola di sini karena dengan adanya COVID ini gimana cara memberikan daya tarik lagi gitu? Nah, untuk sementara itu makanya sekarang ini saya sedang bangun ini di Gili Batu ini di bawah, sama yang di sana rencana kita ke depan mau bikin taman baca untuk menambah daya tarik pengunjung ini. Nah, untuk sekarang itu sedang kita berjalan ini sebenarnya ini untuk taman baca sama ini di Gili Batu di bawah ini sedang kita rehab pelan-pelan karena kita masih belum ada dana karena baru buka, belum ada kas lagi kan. Yang kemarin itu sudah kita untuk perbaikan segala macam. Jadi kita pelan-pelan untuk membangun sarana untuk spot selfie, untuk kita mau bikin kafe kopi di bawah. Nah, terus dengan adanya new normal ini, terus pengunjung itu diwajibkan sesuai dengan protokol. Ya, untuk itu kita wajibkan untuk protokol kesehatan, dan kami mempunyai alat pengukur suhu. Kita wajibkan untuk pakai masker, terus tempat cuci tangan ya seperti ini kita buatkan dari tong-tong bambu ini kita buatin. Harapan teman-teman pengelola itu maupun desa maupun sebagai pengurus, harapan itu seperti apa? Harapan saya kalau kedepannya kita butuh bantuan support dari dinas-dinas terkait, ya salah satunya ya dinas pariwisata yang mensupport yang membantu kita
mensponsori ini Sesaut ini ke depannya mau seperti apa itu. Sebenarnya kalau kita bekerja sama dengan dinas-dinas terkait ini, kalau kita terus didorong untuk memajukan pariwisata ini cepat dia, yang penting kita ada didukung sama dinas-dinas terkait ini, insya Allah ke depannya pariwisata kita ini yang di Sesaut khususnya itu akan lebih maju lagi gitu. Ini ada beberapa wisata yang ternyata banyak juga ya, yang saya tahu juga kan banyak air pemandian Sesaut ini. Ya, pusat rekreasi. Ya, pusat rekreasi tadi Bung Kades bilang tadi ada yang Air terjun, Air bukit terjun. kasri, bukit perkemahannya. itu semua udah dikelola benar-benar. Iya. Oh, nggak apa-apa. Oh iya. Iya. Jadi memang yang di 6 dusun ini potensi bukan saja pusat Iya. rekreasi masyarakat, akan tetapi ada potensi-potensi yang dikelola tentunya sama masyarakat yang sudah melihat bagaimana tingkat kunjungan yang ada di pusat rekreasi masyarakat, punya inisiatif lahannya mereka itu dibuat menjadi tempat yang sangat menarik, sehingga kami arahkan masyarakat ketika pada saat punya lahan kemudian berinisiatif untuk dikembangkan itu tetap berada di payungnya BUMDes. Berarti wisata yang ada di Desa Sesaut ini kebanyakan selain daripada yang saya tahu kan pemandian Sesaut ini yang masuk ke kawasan hutan, berarti yang lainnya itu di luar kawasan hutan. Iya, yang lain itu adalah di luar kawasan hutan. Dengan bagaimana melihat ketika pada saat belum adanya pola kemitraan sama yang sesudah ini, sebelum pola kemitraan masih tidak terurus dan tingkat kunjungan pun tidak begitu kita merasakan bagaimana dampaknya. Akan tetapi dengan pola kemitraan kita sudah bisa merasakan, masyarakat sudah bisa merasakan dengan tingkat kunjungan yang selalu tiap bulan, tiap tahunnya meningkat. Jadi masyarakat sudah punya inisiatif menyiapkan lahannya mereka untuk mereka kelola, tetapi pengelolaannya tentunya kami berharap supaya bernaung di BUMDes. Jadi akhirnya wisata itu terkoordinir lah istilahnya, Betul. berjalan dengan baik lah. Nah sekarang yang saya tanyakan Bu, yang pemandian ini kan, sistem pengelolaan yang ada di pemandian Sesaut ini seperti apa sih? Ya, jadi sistem pengelolaan yang pertama ini adalah pola kemitraan, di mana kawasan kan itu masuk provinsi, kemudian yang fisik itu Kabupaten Lombok Barat melalui Dinas Pariwisata, kemudian ada desa menunjuk BUMDes yang akan mengelola, dan alhamdulillah dari tahun 2017 itu sudah terkelola oleh BUMDes. Nah, di dalam pengelolaan ini tentunya di situ ada bagi hasil dari 100%-nya itu yang pertama 15% untuk provinsi, 10% kabupaten, 75%-nya itu BUMDes. Nah, nanti dari 75% ini masuklah ke desa 10%. 65% dikelola oleh BUMDes dengan bagaimana Pokja yang ada di wisata ini yang akan melaksanakan melalui unit usaha pariwisata. Kalau yang tadi kan dibagi hasil ya. Nah, kalau yang provinsi itu yang dibagi hasil sebenarnya kemana itu Bu? Apakah ke KPI yang bagi hasil ke bagian provinsi itu? Ya, jadi begini. Yang untuk di provinsi memang kita selalu melalui pintu masuk dari KPH. Nanti KPH yang akan menyetorkan gitu. Berarti keterlibatan dari kan ada resort juga berarti terlibat kan? Ya, tentunya resort itu sangat terlibat dalam hal ini karena perantara gitu kan. Ketua BUMDes nanti berkomunikasi sama kepala resort, kemudian kepala resort nanti ke KPH. Dari selama udah berdirinya pemandian Sesaut ini, karena kalian juga sudah maju juga ya, itu kita selama ini omsetnya itu di wisata khususnya di sini pemandian itu mungkin besar apa gimana? Iya, dari awal ya, Iya, ketika dari pada saat 2017 itu per bulan hampir 50 juta. Itu per bulan ya? Nah, tetapi dengan sekarang adanya wisata-wisata baru ya, karena ini ada Sekawan Sejati,
itu turun naik omsetnya seperti itu. Kalau kesini makin naik sebelum COVID nih kita. Sebelum COVID, iya. Karena dari sistem di sini juga saya lihat udah mulai bagus kan. Udah ada ini sebelum kan belum ada kan. Ada sama sekali. Nah ini juga saya mau tanya ini bagaimana masyarakat menyikapi terkait bagi hasil wisata ini? Ya, jadi tentunya kami menyikapi dalam arti masyarakat ya. Namanya kan sekarang ini Desa Sesaut ini terdiri dari 6 dusun. Tentunya masing-masing dusun tuh pasti ingin untuk bekerja gitu kan, terutama para pemudanya. Akan tetapi yang untuk saat ini yang bisa tercover itu baru 2 dusun, yaitu dusun Saut Timur dan dusun Saut Lauk. Nah, kalau yang sekarang ini jumlahnya yang ada di pusat rekreasi itu untuk pekerjaannya saja sekitar 23 orang. Sekarang nih saya mau bertanya lagi karena sekarang kan lagi COVID ya kan, perekonomian banyak yang terhambat, apalagi sektor pariwisata kan. Betul. Nah ini apa sih dampaknya di wisata ini sejak adanya COVID? Ya, tentunya dengan adanya COVID ya yang sudah 4 bulan ini, yang pertama dampaknya yang pertama tentunya kan pariwisata tutup. Kemudian yang kedua, mau kemana teman-teman yang sudah bekerja? Nah, otomatis menjadi pengangguran. Yang ketiga, bagaimana para pedagang? Para pedagang yang sudah terbiasa dalam kesehariannya itu untuk mencari nafkah di pusat rekreasi masyarakat Desa Sesaut. Tentunya itu pun tidak ada penghasilan. Apalagi kalau kita melihat kan ketika pada saat sebelum COVID, para pedagang kita yang di pinggir jalan yang menuju ke pusat rekreasi masyarakat ini tentunya akan dampak perekonomian ke mereka juga. Bagaimana pada pedagang nasi, kemudian dari para ibu-ibu yang jualan toko warung seperti itu. Nah, kalau yang sekarang ya dampaknya sepi. Di Desa Sesaut mengelola kawasan hutan seluas 6.270 hektar dan kami di sini memiliki pengelolaan jasa lingkungan yaitu di Desa Sesaut sendiri dengan nama Purekmas yaitu Pusat Rekreasi Masyarakat, dan yang satu lagi di Desa Belung Sejati itu wisata Aiknet. Untuk di wisata pusat rekreasi masyarakat yang berada di Desa Sesaut dengan luas 4 hektar, alhamdulillah selama ini dapat menunjang perekonomian masyarakat terutama yang berada di sekitar kawasan hutan. Jadi teman-teman di Purekmas sebagian besar memang berdomisili di Sesaut. Jadi untuk wisata alam sendiri dikelola oleh badan usaha milik desa sebagai pengelola, lalu kita bekerja sama dengan BUMDes dengan skema kemitraan. Terus wisata alamnya yang ada di sini tuh dia berupa wisata alam yang mengandalkan pada sumber air dan vegetasi yang rimbun. Bagaimana sih sistemnya pengelolaan pariwisata sistem Sesaut itu? Bagaimana dengan pihak-pihak terkait? Seperti apa pengelolaannya? Dan apakah pihak-pihak resort juga terlibat? Seperti apa? Seperti itu. Oke. Jadi skema pariwisata yang ada di Desa Sesaut ini dilaksanakan dengan skema kemitraan. Jadi karena kita KPH belum menjadi Badan Layanan Umum Daerah atau BLUD, jadi belum bisa langsung mengelola wisata itu secara langsung. Jadi kami harus mencari kelompok wisata atau badan usaha milik desa yang untuk menjadi sebagai pengelolanya. Nah, di sini karena untuk di wisata Sesaut yang di pusat rekreasi masyarakat ini langsung pengelola BUMDes
sebagai pengelola utama. Nah, tapi di bawah BUMDes itu kan ada dia unit usahanya. Nah, salah satunya unit wisata untuk mengelola Purekmas ini. Jadi mereka punya pokja tersendiri. Nah, untuk di Sesawat ini sekitar kurang lebih anggota pokja sekitar 23 orang. Nah, jadi kita di KPH, terutama kami selaku perwakilan KPH yang ada di tingkat tapak, tetap selalu berkoordinasi dengan teman-teman pelaku wisata. Jadi kita setiap hari-hari rame yang membutuhkan kita untuk hadir di situ, kita selalu hadir untuk mereka. Terus untuk hasil yang didapatkan dari wisata ini, ya alhamdulillah selain menunjang untuk PAD juga, terutama bisa meningkatkan pendapatan teman-teman yang tinggal di sini. Baik kok. Gitu, Pak. Berarti sistem pariwisata yang ada di Desa Sesawat itu, khususnya di dalam kawasan hutan ini yang berada di Desa Sesawat, berarti itu semua saling berkaitan antara KPH, desa maupun pihak BUMDes gitu ya? Ya betul, karena itu jadi merupakan satu sistem. Jadi kita bermitra antara KPH yang mengetahui Dinas Kehutanan Provinsi, lalu dari desa yang di BUMDesnya sebagai pengelolanya, dan Pokja itu. Jadi memang saling keterkaitan, Pak, di antara unsur-unsur itu.